Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan maju sebagai kandidat terbaru untuk membajak Rafael Leao dari AC Milan menurut sebuah laporan. Patrick Berger dari Sky Germany membuat pernyataan mengejutkan semua orang dengan membahas efek domino yang bisa saja terjadi pada jendela transfer musim panas kali ini dan nama Leao terseret ke dalamnya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. AS Roma yang ingin menandatangani Said Elmala. Colm diberitahu tentang minat tersebut dari Italia, namun Elmala menolak pendekatan tersebut pada Kamis malam menurut laporan dari Sky karena dia tidak tertarik. Karir selanjutnya adalah di Italia. Roma sekarang juga tertarik pada Rafael Leao. Elmala pada dasarnya ingin pindah ke Borussia Dortmund, namun hubungan Dortmund dan Colm semakin memanas, ungkapnya. Yang bisa menjadi daya tarik dari laporan ini adalah Elmala merupakan penyerang yang diinginkan Dortmund, dan itu tentu saja bisa mempengaruhi pengejaran mereka terhadap Konstantinos Karetsa yang kemungkinan bisa beralih ke Rossoneri, tetapi hanya jika mereka berhasil menjual Leao terlebih dahulu. AC Milan memiliki skuad yang cukup kurus dalam pertandingan persahabatan di Skotlandia menurut sebuah laporan. Kondisi pramusim Celtic dan Milan benar-benar berbeda. Dengan juara Skotlandia itu sudah memainkan 3 pertandingan persahabatan dan musim mereka akan segera dimulai kurang dari 1 minggu lagi. Sementara itu, ini merupakan pertandingan persahabatan pertama yang dimainkan oleh Diavolo dalam agenda pramusim. Pada Jumat sore kemarin, tim Ruben Amorim telah berangkat menuju Glasgow, tempat di mana mereka akan bermalam sebelum pertandingan. Setelah dari sana, mereka akan terbang ke dan menghabiskan beberapa hari sebelum terjadinya derby della Madonnina di Australia melawan Inter. Berikut daftar lengkap skuad yang akan dibawa Amorim untuk perjalanan ke Skotlandia, di mana sebagian besar diisi oleh nama-nama pemain muda. AS Roma tertarik kepada Christopher Nkunku dan AC Milan bersedia membuka negosiasi menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Il Messaggero yang melaporkan bahwa Nkunku masuk ke dalam radar Giallorossi untuk musim panas kali ini. Penyerang Prancis itu bisa dijual oleh Diavolo jika mengikuti surat kabar dari Roma, dan Gian Piero Gasperini merupakan pengagum besar sang pemain. Berita ini tampaknya cukup bertentangan dari sumber lain yang sebelumnya menyatakan bahwa Ruben Amorim melihat Nkunku sebagai pemain kunci dalam skema 3-4-2-1. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Nkunku akan tetap bertahan dan tentu saja sangat kontras dengan rumor kepergiannya sepanjang musim kemarin. Nkunku sendiri tidak akan ikut bertanding dalam pertandingan persahabatan melawan Celtic karena dia mengalami cedera otot. Masalah fisik ini terjadi setelah Nkunku mendapatkan benturan keras dalam sesi latihan, sehingga dia harus tetap berada di Italia demi mendapatkan perawatan sebelum mengikuti perjalanan ke Perth. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan berpeluang menyalip Borussia Dortmund dalam perburuan Konstantinos Karetzas menurut sebuah laporan. Gazeta.gr dari Yunani melaporkan bahwa minggu ini akan menjadi salah satu yang terpanas terkait masa depan dari Karetzas. Para direktur Dortmund melakukan perjalanan ke Belgia untuk berbicara langsung dengan G. Mereka menaikkan tawaran dari 28 juta euro menjadi 29 juta euro ditambah bonus serta persentase 10%. Pada saat yang bersamaan, klub Jerman itu telah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain setelah dia tertarik dengan proyek Milan yang mencakup kontrak 5 tahun serta kenaikan gaji. Meskipun geng awalnya terlihat melunak, tetapi sekarang mereka bersikeras menginginkan biaya transfer 40 juta euro jika ingin membawa Karetzas. Sebelumnya, Dortmund berharap dapat menyelesaikan kesepakatan pada hari Jumat sebelum mereka melakukan perjalanan ke Jepang, tetapi tampaknya para petinggi akan kembali ke geng. Di sisi lain, Ruben Amorim tergila-gila pada pemain 18 tahun itu, dan dia berharap Rossoneri dapat menyalip perburuan ini pada menit-menit terakhir. Fenerbahce telah mengeluarkan pernyataan resmi dengan membantah bahwa mereka ingin memboyong Rafael Leao dari AC Milan. Memang ini bukan hal biasa bagi klub Eropa untuk mengkonfirmasi bahwa mereka membantah suatu pendekatan, tetapi hal ini dilakukan oleh Fenerbahce. Berikut pengumuman Fenerbahce disampaikan melalui website resmi klub. Laporan yang beredar di media hari ini mengenai minat klub kami terhadap pemain Stuttgart, Ermedin Demirovic, sama sekali tidak berdasar. Fenerbahce Sport Club belum mengambil langkah apapun untuk membajak pemain yang dimaksud. Demikian juga dengan rumor bahwa kami telah menyerahkan total
total penawaran sekitar 100 juta euro, termasuk biaya transfer dan gaji untuk Rafael Leao adalah palsu. Tidak ada tawaran seperti itu yang diberikan baik kepada pemain maupun klubnya. Tujuan utama kami adalah leg kedua melawan Gornik Zabrze, seri di babak kualifikasi kedua UEFA Champions League dan lolos ke babak berikutnya. Kami mendesak para penggemar untuk tidak mempercayai klaim spekulasi dan rumor yang mencoba mengalihkan perhatian, menyamarkan sebagai kesepakatan asli yang sebenarnya tidak ada, atau fokus pada pemain yang bukan bagian dari rencana kami. Pernyataan ini dikeluarkan untuk informasi publik, tulisnya. Di sisi lain, Milan News justru menegaskan bahwa minat dari tim Turki itu terhadap Leao tetap ada meskipun mereka membuat pernyataan seperti itu. Sebelumnya, Fenerbahce membuat hal seperti ini terhadap rumor Mason Greenwood, tetapi pada akhirnya sang penyerang resmi menjadi pemain mereka. AC Milan mampu bangkit dan tahan imbang tuan rumah Celtic setelah tertinggal 2 gol lebih dahulu. Babak pertama dimulai, skuad Ruben Amorim langsung melakukan pressing ketat ke arah pemain Celtic setiap mereka memegang bola. Namun pada menit ke-11, tuan rumah justru unggul lebih dahulu melalui sontekan dari Camilo Duran yang memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Strahinja Pavlovic. Para pemain Milan berusaha keras menekan demi menyamakan kedudukan, tetapi lini tengah yang diisi oleh Samuel Ricci dan Christian Komoto terus mendapatkan pressing ketat dari pemain Celtic. Pada menit ke-28, tim hijau putih justru menggandakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Samuel Ricci. Skor berubah menjadi 2-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Amorim mengubah hampir seluruh pemain di atas lapangan dan hasil instan langsung terlihat dengan Francesco Camarda mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-47. Hanya 5 menit berselang, Camarda kembali mencatatkan namanya di papan skor yang membuat skor menjadi 2-2 dan kembali imbang. Pada menit ke-68, Mario Hila yang terlihat mengalami kesakitan pada paha kanannya yang membuat dia harus digantikan oleh Valeri Vladimirov. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi tambahan gol meskipun Rossoneri mendominasi dengan 55% penguasaan bola dan total 10 tembakan. Mario Hila alami cedera otot saat AC Milan tahan imbang Celtic di Skotlandia menurut sebuah laporan. Fikayo Tomori lebih dipilih oleh Ruben Amorim untuk mengisi posisi starting 11 melawan Celtic tadi malam. Tetapi pada babak kedua, Hila tampil masuk menggantikannya. Namun pada menit ke-68, bek Spanyol itu harus kembali keluar lapangan karena merasakan ketidaknyamanan dan posisinya digantikan oleh Valeri Vladimirov. Milan News melaporkan bahwa Hila merasakan ketegangan di area paha kanannya dan memilih untuk ditarik keluar daripada mengambil resiko yang dapat memperburuk keadaannya. Tes medis akan segera dilakukan pada hari ini untuk mengetahui bagaimana kondisi selengkapnya dari sang bek. Hila sendiri bermain sangat agresif pada pertandingan tersebut dan setelah pertandingan, Amorim diwawancarai oleh Sky dan dia membahas tentang kondisi Hila dengan mengatakan, Hila merasakan sesuatu, tetapi saya rasa itu bukan sesuatu yang serius. Saya berharap dan berpikir dia akan segera pulih, ungkapnya. Kisah Ismail Benacer di AC Milan resmi berakhir setelah dia menemukan pelabuhan baru menurut sebuah laporan. Diavolo telah mengirim Benacer keluar dari Milanello sebanyak 2 kali setelah dia memaksa pergi, tetapi 2 periode tersebut dia tidak mampu membuat klub peminjam bersedia menebusnya. Selain karena biaya transfer dan gaji besar sang pemain, masalah cedera yang sering menghantui sang gelandang membuat para peminjam mundur. Di sisi lain, gaji Benacer yang sebesar 4 juta euro bersih per musim tentu saja adalah mimpi buruk bagi Milan, terlebih dia tidak memberikan kontribusi di atas lapangan. Namun akhir-akhir ini muncul rumor bahwa gelandang Aljazair itu sedang dalam proses kepindahan ke Arab Saudi, tetapi dia tidak akan memberikan biaya transfer kepada Rossoneri karena kontraknya akan segera diputus. Sekarang Fabrizio Romano melaporkan bahwa Benacer telah menemukan pelabuhan baru dengan menuliskan, Ismail Benacer akan meninggalkan AC Milan dengan mengakhiri kontrak dan bergabung dengan Al Gharafa sebagai agen bebas seperti yang dijelaskan minggu ini. Kesepakatan secara lisan telah disepakati dari semua pihak yang terlibat, tulisnya. Santiago Gimenez tetap menjadi buruan serius Gennaro Gattuso di Lazio menurut sebuah laporan. Sama seperti musim panas dan musim dingin kemarin, muncul rumor yang mengatakan bahwa Gimenez akan segera angkat kaki dari San Siro. Dia didatangkan ke Milan dengan biaya sekitar 30 juta euro dan diharapkan menjadi ujung tombak untuk di masa depan yang akan datang, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Musim panas ini, Rossoneri memutuskan untuk berinvestasi besar kepada Gonzalo Ramos yang menghabiskan biaya transfer sebesar 70 juta euro sehingga posisi Gimenez kian terjepit. Sekarang Matteo Moretto yang berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano berbicara bahwa ada minat dari tim Serie A kepada penyerang Meksiko itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Lazio mencari striker yang kuat secara fisik yang bisa memberikan kedalaman di kotak penalti, dan 2 nama kuat adalah Santiago Gimenez dari AC Milan dan Carlos Espi dari Levante. Dari keduanya, Carlos Espi lebih meyakinkan karena dia adalah striker yang paling disukai oleh Lazio karena karakteristiknya. Namun harus dikatakan bahwa ini merupakan kedua kesepakatan yang rumit dalam hal biaya transfer, ungkapnya.